Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mustamiin. Semoga diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan sampai akhir hidupnya. Amin amin Allahumma amin. Ada sebuah ayat suci di dalam Al-Qur'an itu yang mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Walillahi ma fis samawati, dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Alam semesta ini, bumi beserta planet-planet seperti Pluto, Mars, dan planet-planet yang lain adalah semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta dari alam semesta itu sendiri. Allah dalam firman ini memberikan sebuah ketegasan bahwa dengan Allah berfirman bahwa kepunyaan Allah lah apa yang ada di muka bumi ini adalah sebuah bentuk eksistensi Tuhan, bahwa Tuhan ini butuh akan suatu pengakuan bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kemudian hari, setelah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang pernah menghuni muka bumi ini, dari mulai bangsa yang pertama, bangsa ruh, bangsa jan, bangsa jin, dan bangsa manusia ini, manusia juga ikut-ikutan mencari eksistensi akan dirinya sendiri. Kalau kita lihat bagaimana seorang raja, seorang pimpinan dari Raja Mongolia yang bernama Timur Lenk, keturunan dari para pejuang-pejuang Mongol, Genghis Khan, dia mengatakan bahwa hanya ada Tuhan satu di langit dan hanya ada raja satu di muka bumi, yaitu Timur Lenk. Mereka para raja-raja terdahulu, para pimpinan masa terdahulu adalah karena memang ambisi mereka untuk mencapai eksistensi yang sangat luar biasa agar dunia mengakuinya. Adolf Hitler juga mencari eksistensi sehingga menghalalkan banyak cara, ingin menjadikan dirinya sebagai kaisar nomor satu di dunia dan ingin menjadikan bangsa Arya adalah ras yang pertama di dunia. Sehingga terjadilah perang dunia tersebut. Agar apa? Agar negara Jerman, agar bangsa Arya di Jerman itu menjadi sebuah bangsa terbaik dan paling mulia rasnya, dan Adolf Hitler menjadi raja. Kalau kita juga melihat ke belakang bagaimana Raja Inggris pada saat itu menjajah, bahkan di Asia ini mayoritas adalah mantan jajahan Inggris. Banyak negara-negara ini yang menjadi mantan jajahan Inggris. Bahkan termasuk Indonesia itu pernah dimasuki Inggris dengan Brigjen Malabinya di Surabaya itu, sehingga ada pertempuran yang sangat dahsyat yang dipimpin oleh Bung Tomo dan arek-arek Surabaya beserta santri pada waktu itu. Tapi saya tidak membahas tentang hal itunya. Malaysia itu juga dijajah oleh Inggris, Singapura juga dijajah oleh Inggris, Brunei juga dijajah oleh Inggris, India juga dijajah oleh Inggris, dan banyak negara-negara ini dijajah oleh Raja Inggris. Karena kenapa? Karena memang di sana itu juga ingin mencari eksistensi. Kalau Tuhan itu berfirman walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan, maka raja-raja tersebut di muka bumi ini mengatakan bahwa apa yang ada di bumi ini adalah kekuasaannya dan harus tunduk terhadapnya. Dan setelah itu negara-negara modern juga seperti itu.
Amerika ingin menjadi kekuatan terbesar dan nomor satu di dunia, sehingga sering melakukan hegemoni terhadap negara-negara yang membangkang dan tidak mau tunduk terhadapnya. Banyak peperangan-peperangan terjadi itu bukan hanya karena disebabkan oleh kekayaan alam atau sumber daya alam di satu negara tersebut, tapi peperangan-peperangan tersebut berebut ingin menjadi negara superpower. Bagaimana Genghis Khan itu seorang ahli pertapa yang mulai dari kecil tersiksa, terluntang-lantung. Istrinya pernah menjadi pelacur dan banyak laki-laki yang menidurinya. Tapi Genghis Khan ini ketika sudah menjadi orang besar, dia yang tertanam di dalam hatinya adalah bagaimana semua manusia ini tunduk terhadapnya dan dia mampu menjadi raja segala raja. Sehingga apa yang terjadi? Genghis Khan dan keturunannya itu mampu menaklukkan seperempat dari dunia ini. Banyak, bahkan Sultan Khalifah Bayezid pada saat itu pernah kalah ketika bertempur dengan pasukan Timur Leng. Sultan Bayezid ini adalah seorang khilafah Utsmaniyah al-Islamiyah di Turki, dan Timur Leng ini adalah bangsa Mongol, yaitu dari keturunan raja-raja pertama bangsa Mongol. Banyak jarahan-jarahan yang dilakukan oleh bangsa Mongol ini, dan bahkan bagaimana bangsa Mongol ini di zaman Kubilai Khan, insya Allah kalau tidak salah itu di zaman Kubilai Khan itu masuk ke Indonesia, masuk pada Singosari ketika masa itu adalah Raja Kertanegara pada saat itu. Memang ekspedisi dan invasi bangsa Mongol ini tujuannya adalah ingin menjadikan bangsa Mongol ini adalah bangsa nomor satu di dunia, dan ingin menjadikan para raja-raja itu dan para rakyat itu menjadi sebuah budak yang bisa mereka lakukan semena-mena terhadapnya. Ini adalah sebuah bukti bahwa eksistensi itu sangat penting. Orang mencari eksistensi di zaman akhir ini, walaupun tidak punya kemampuan, karena aplikasi-aplikasi di dunia internet, di dunia maya saat ini sangat banyak, melalui TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Mereka joget-joget gak jelas, ceramah-ceramah juga gak jelas, walaupun banyak joget-joget yang jelas, katakanlah seperti di negeri Bollywood misalkan, jogetnya Shah Rukh Khan, jogetnya Katrina Kaif, sangat luar biasa jelas. Tapi ketika orang tidak mau punya kemampuan, tapi hanya ingin memiliki eksistensi pengakuan dari orang-orang banyak, mereka gak jelas, mereka joget, sehingga apa? Yang terjadi adalah wal jununu fununun. Maksudnya adalah masuk dalam kategori wal jununu fununun. Tidak hanya di awal-awal masa-masa manusia ini diciptakan, tapi sampai pada hari ini kategori wal jununu fununun ini lebih banyak macamnya, yaitu orang gila itu banyak macamnya. Bahwa orang gila itu tidak hanya zawalul akli, tapi orang yang tidak punya kualitas tapi sok berkualitas, itu namanya juga orang gila. Banyak kita temukan di TikTok itu orang menampakkan bodinya, karena memang mereka tidak bisa apa-apa untuk tampil di dunia medsos. Joget-joget gak jelas, uring-uringan, makan cabai, dan sebagainya. Maka dari itulah sifat eksistensi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu, mencari pengakuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu banyak dituri oleh umat manusia. Akan tetapi jika hal itu dilakukan dengan cara-cara positif, seperti banyak para penulis itu yang
melakukan dengan cara-cara positif, yaitu aku menulis maka aku ada. Kalau kata Descartes itu sugito ergo sum, katanya. Saya berpikir maka saya ada. Kalau kata Sahrukan itu berbeda lagi. Saya berjoget maka saya ada. Wallahu alam.